Babi itu haram karena cacing pita gitu kan. Kan kita sekarang di Jepang udah ada teknologi bisa membunuh cacing pita. Apakah menjadi halal? Iya. Gue sering mendapat pertanyaan kayak gitu, nggak langsung bisa gue jawab. Gue mencari dan pada akhirnya jadi kita dan hewan ternak, harimau, terus badak, ya, paus, mamalia itu berdarah panas. Kalau kita mengonsumsi sesuatu hal yang memiliki tipe darahnya itu sama, itu transfer virus, transfer bakteri, bahkan kita pun bisa transfer DNA. Yang artinya ketika kita makan itu, kita bisa memiliki karakter yang kita makan. Dulu di Bismillah abi wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian kita akan membahas ya tentang polemik mengenai daging babi yang terus saja dipersoalkan oleh saudara-saudara kita muslim. Sebenarnya teman-teman sekalian, kalau memang babi itu haram bagi kalian, ya udah haram aja, nggak usah terlalu kalian persoalkan. Orang-orang yang makan daging babi nggak perlu kalian itu marah, dan perlu kalian itu menjauhi gitu loh. Karena ya kalau bagimu haram ya haram dong gitu loh. Ya bagi yang tidak haram, bagi kami orang Kristen kami makan ya kami makan gitu. Kami tidak perlu juga koar-koar, tidak perlu juga kami hina-hina kalian yang tidak makan. Karena kami diajarkan bahwa bagi yang makan hendaklah dia makan, yang tidak makan janganlah makan, iya kan? Orang yang makan jangan menghakimi orang yang tidak makan, dan orang yang tidak makan jangan menghakimi orang yang makan. Udah fix, selesai, tidak ada persoalan. Nah kalau kalian kemudian menghubungkan dengan kitab suci, maka ini yang kemudian kita akan bahas secara bersama-sama. Nah jadi teman-teman sekalian, kali ini kita langsung saja dengarkan dulu ya bagaimana mereka kemudian berspekulasi terhadap daging babi yang menurut mereka haram. Berikut videonya. Babi itu haram karena cacing pita gitu kan. Kan kita sekarang di Jepang udah ada teknologi bisa membunuh cacing pita. Apakah menjadi halal? Iya. Gue sering mendapat pertanyaan kayak gitu, nggak langsung bisa gue jawab. Gue mencari dan pada akhirnya jadi kita dan hewan ternak, harimau, terus badak, ya, paus, mamalia itu berdarah panas. Kalau kita mengonsumsi sesuatu hal yang memiliki tipe darahnya itu sama, itu transfer virus, transfer bakteri, bahkan kita pun bisa transfer DNA. Yang artinya ketika kita makan itu, kita bisa memiliki karakter yang kita makan. Dulu di buku SD ingat nggak sih, makanan yang haram itu adalah ya babi. Babi ternyata mempunyai DNA yang paling dekat dengan manusia. Oh, terus jadi kenapa? Jadi kalau kita makan babi, perilaku kita nanti bisa mengikuti perilaku babi. Oh. Perilaku babi, ya saya mungkin nggak pantas saya ngomong sini ya. Tapi coba lihat orang Barat kan. Iya. Seks bebas nggak? Iya. Itu salah satunya. Ya, paham kan? Paham kan? Ini nggak tahu bocahnya siapa, ngomongnya salah banget ya, ngawur. Jadi kata dia makan sesuatu yang darahnya panas, artinya makan mamalia itu. Nah, menurut dia mamalia itu darahnya panas. Kalau kita makan mamalia itu nanti kita bisa ketularan virus, terus bahkan transfer DNA kan ya. Jadi DNA kita jadi sama kayak DNA makhluk atau hewan yang kita makan itu ini salah, ngaco banget gitu ya. Pertama, babi itu mamalia, kambing juga mamalia, sapi juga mamalia, onta juga mamalia. Ya, nggak ada hubungannya darah panas darah ini. Artinya makan daging, kalau misalnya daging babi itu dimakan membuat orang tertular virus, sama sapi juga bisa membuat kita tertular virus.
hewan-hewan ternak itu memang banyak penyakitnya, dan sebagian dari penyakit itu bisa menular. Karena itu solusinya apa? Bukan nggak makan daging babi atau nggak makan daging sapi, ini dari kesehatan loh ya. Tapi kesehatan hewan-hewan ternak itu dijaga pada saat penyembelihan, dilakukan inspeksi. Nah, di rumah-rumah potong itu dilakukan inspeksi kesehatan hewan. Ya. Cacing juga begitu, babi punya cacing pita, sapi juga ada cacingnya. Ya, waktu Idul Adha kemarin petugas itu berkeliling ngecek, ada sebagian sapi yang ternyata hatinya mengandung cacing misalnya. Kemudian ayam itu juga ada virusnya. Ayam bervirus, virus flu burung itu bisa menular ke ayam, dan kalau kita makan ada kemungkinan juga menular ke kita gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan darah itu tadi. Cara untuk mengatasinya adalah dengan memasak. Kalau dimasak itu di suhu di atas 100 derajat Celcius itu virus-virus itu pada mati, rusak ya. Sesederhana itu, makanya kita dianjurkan untuk memasak. Makanya orang yang makan babi itu nggak berani makan setengah matang kayak orang makan steak daging sapi, ya, karena memang lebih tinggi risikonya. Yang DNA itu nggak ada. DNA itu pada sel, ya, di dalam sel itu nggak bisa kita makan daging yang selnya begitu terus nanti nular ke kita, tuh nggak ada prosedurnya, nggak ada jalurnya secara ilmiah, tidak pernah ada orang ilmuwan yang mengatakan begitu. Oke, teman-teman sekalian, kita akan reaction ya. Kita akan luruskan kengawuran daripada mereka ini ya, seorang muslimah tadi, dan juga ada Ustadz Donditan yang mencoba menyesatkan juga. Kalau kita makan ini makan itu ya kan, makan babi maka perilaku kita kayak babi, makan kambing perilaku kita kayak kambing gitu, makan onta ya kita mungkin seperti onta gitu. Ini ngawur sekali teman-teman sekalian, ini benar-benar ngawur ya. Ini otak mati yang memang tidak ini sudah dibodohi dengan agama gitu ya. Jadi sebenarnya saya tidak keberatan jika memang ya, karena memang ajaran Islam tidak boleh makan daging babi karena itu haram. Ya oke, silakan saja begitu ya. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu karena diajarkan dalam agama mereka. Udah gitu loh. Jadi mereka yang mengimani itu udah titik gitu loh. Nggak perlu kemudian keluar dan lain sebagainya ya. Apalagi dengan mengatakan bahwa kalau makan daging babi itu ya, DNA itu kan hampir sama dengan manusia, ya kan? Ini mitos bro, ini nggak benar itu. Sains ini ilmu pengetahuan tidak mencatat demikian gitu. Orang China, ya kan? Orang China kita lihat bahwa ya itu makanan diproduksi itu daging babi luar biasa gitu. Tapi perilaku mereka baik-baik gitu. Ya nggak ada perilaku seperti babi, ya kan? Orang Kristen sedunia juga makan daging babi ya. Juga tidak ada perilaku yang seperti babi gitu. Nah tadi kalau dihubungkan, oh itu mereka di Eropa itu lihat seks bebas dan sebagainya. Wih, Donditan, di Indonesia saja loh, yang baru-baru saja itu guru ngaji ya, gitu ya, melakukan pelecehan seksual kok kepada belasan gitu. Ya itu tutup aurat, pakai jilbab ya, tidak itu pakai kaos tangan atau pakai hijab lagi tuh yang kayak apa ya, cuma mata yang kelihatan, masih terjadi kok. Ya, free sex itu masih tetap terjadi di agama Anda. Kecuali memang di agamamu benar-benar tidak pernah terjadi hal itu. Ya, itu justru sering di pondok-pondok pesantren ya kan, di tempat-tempat pengajian. Bahkan teman-teman sekalian ada banyak sekali ya, kemudian kita dengar kabar-kabar ya di media tentang pelecehan-pelecehan ini gitu, hamilin santri gitu ya. Ya ini apakah mereka karena makan onta? Apakah karena mereka makan daging sapi, daging kambing ya kan gitu, sehingga mereka berperilaku seperti itu? Kan tidak ya, tidak. Tapi itu adalah akhlak manusia diri sendiri ya, tidak bisa mengontrol nafsunya dan sebagainya. Udah punya istri ya kan, udah punya anak pun ya tidak tahu malu gitu. Ya jadi ini tidak, di situ tolak ukurnya bro. Ya, nah teman-teman sekalian, mereka selalu ya mengatakan bahwa daging babi haram itu karena mereka mengutip ya kitab Musa, yaitu Imamat pasal 11 ayat yang keempat. Ya, tapi kalau kita lihat di sini justru urutan yang pertama adalah unta.
Ya, ini dilarang keras ya, tidak boleh makan onta, tapi mereka makan onta. Kencingnya pun itu dihajar juga, dikatakan itu adalah obat ya dan lain sebagainya gitu. Ya, kemudian ya pelanduk, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Kalau tadi onta memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, itu haram. Kemudian kelinci, karena memang memamah biak tetapi tidak berkuku belah, haram itu bagimu. Barulah yang urutan keempat itu adalah daging babi gitu ya. Demikian juga babi hutan, karena memang berkuku belah, yaitu kukunya bersebelah panjang tetapi tidak memamah biak, haram itu bagimu. Nah jadi teman sekalian, kalau ini dasarnya, maka justru mereka langgar banyak hal. Jika memang berpatokan dengan apa yang dilarang oleh dalam hukum Taurat ini, ya dari segi makanan, orang Islam sudah berdosa di hadapan Tuhannya. Kenapa? Karena mereka makan ikan lele, ikan gabus, iya kan, ikan paten, ikan apa lagi itu? Banyak sekali ya ikan-ikan seperti belut ya. Kenapa? Karena di situ tidak bersisik dan tidak ya mungkin ada bersirip tapi tidak bersisik. Nah kalau kita melihat itu di dalam Iman 11 ketika kalian membacakan semua, justru itu dilarang teman-teman sekalian. Yang tidak bersisik atau tidak bersirip, atau salah satunya itu ada, tidak ada dua-duanya, itu haram bagimu. Dari segi burung-burung itu juga udah ditentukan semua. Nah teman-teman sekalian, kenapa orang Kristen, ini menjadi jawaban kita, kenapa orang Kristen kemudian itu boleh memakan daging babi dan ya lain sebagainya yang diharamkan ya begitu ya, tapi tidak dipaksakan juga harus makan. Karena apa? Karena hukum ini adalah hukum yang tentu saja diperuntukkan kepada bangsa Israel. Mari kita melihat teman-teman sekalian, di dalam Mazmur 147 ya, 147 ayat 19 sampai 20. Firman Tuhan katakan begini, Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Perhatikan, Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Nah jadi di sini teman-teman sekalian, hukum-hukum itu diperuntukkan kepada bangsa Israel. Nah kita kan bukan orang Israel, iya kan? Dan lagi pula semuanya ini adalah bayangan. Ya, aturan-aturan ini termasuk korban, persembahan dan lain sebagainya. Ya kan, ada orang berdosa persembahkan kurban gitu. Itu semua adalah bayangan karena wujud aslinya adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi teman sekali ini ngawur sekali. Mereka yang muslim-muslim yang suka membahas tentang binatang haram ini ngawur sekali karena justru mereka yang melanggar banyak jika mereka berpatokan dengan kitab Musa ya. Gitu. Nah, kemudian teman-teman sekalian, kita akan lihat ya bagaimana orang-orang Kristen ya yang kemudian tidak boleh makan ya, tidak boleh makan yang dilarang ya. Sebenarnya ada, yaitu Kisah Para Rasul pasal yang ke-15 ayat 29 ya. Oke. Kita lihat, perhatikan baik-baik. Kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah jadi teman-teman sekalian, yang kita jauhkan dalam perjanjian baru ada 4 hal. Yaitu dari persembahan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Contoh, ya, contoh. Ada orang yang buat sesajian di pohon. Mereka buat ritual di pohon, ya kan? Mereka kasih makan mereka itu. Lalu ada kue di situ, mungkin karena terlalu enak kita makan gitu. Itu nggak boleh. Atau bekas makanan atau sisa-sisa makanan yang telah dipersembahkan kepada berhala. Sudah didoakan ya, sudah diritualkan. Lalu kan makanannya kan masih banyak itu, dibagikan itu. Itu kita tidak boleh makan. Kemudian dari darah, ya dari darah binatang kita tidak boleh juga makan gitu. Ya, kalau kita bisa jaga. Tapi ingat, ini tidak mempengaruhi keselamatan Anda. Nanti apakah masuk surga, tidak masuk neraka Anda? Ya, atau ya kalau seandainya makan darah ini, tidak berbicara dengan demikian. Soal makanan dan minuman tidak berbicara soal surga dan neraka. Itu hanya tubuh. Yesus bilang kan hanya masuk ke dalam mulut, ya, masuk ke perut, lalu dibuang gitu.
Ya, yang menajiskan orang itu apa yang keluar dari mulut kita. Nah, jadi sangat jelas teman-teman sekalian, di dalam kekristenan itu sudah punya aturan-aturannya. Dan sekali lagi, hukum ini adalah yang diberikan secara khusus ya untuk orang-orang Israel. Nah, kalau Anda bukan orang Israel, maka hukum itu tidak berlaku untuk Anda. Ya. Jadi jangan ngaku-ngaku deh ya sebagai orang Israel sementara Anda bukan orang Israel gitu ya. Oke ya, kemudian lagi ada banyak orang ya, ini yang tambahan ya, yang katakan bahwasanya itu kita tidak boleh buang hukum ini, hukum itu, lain sebagainya karena Yesus tidak membuat lain sebagainya gitu ya. Nah ingat, Kolose pasal 2 ayat 16 berkata begini, carilah perkara yang di atas. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman. Ya, termasuk daging babi tadi. Atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Jangan sampai orang itu kemudian menggagalkan, menghukum kita, mengadili kita karena itu. Ya, jadi mari kita cerdas. Ya, kita ya bukan orang Israel asli, ya kan? Kita ini diselamatkan karena anugerah Tuhan. Karena Yesus Kristus. Jika Yesus tidak datang, keselamatan itu dan orang pilihan hanya terkhusus untuk orang-orang Israel. Tetapi karena Yesus datang, keselamatan itu menjadi universal. Itu sebabnya ada lima amanat agung yang diberikan kepada para rasul. Untuk kita ajarkan, untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Baik teman-teman sekalian, sekian daripada video ini. Ingat, jangan terlalu promosikan daging babi. Kenapa? Karena daging babi itu mahal sekali. Nanti tambah mahal. Oke, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.